Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Talk Live IG keempat, temanya membudayakan menulis di generasi milenial. Karena memang terkadang itu generasi milenial itu susah banget menggoreskan pena. Hari ini saya bawa bukunya Mas Johan, buku tumbuhan juga bisa menangis yang ada di flyer kita gitu kan. Nanti kita panggil Mas Johan ya. Salam kenal Bu Eni. Biar kenalnya nggak sama Buning aja ya. Oke, ya. Nanti kita gabungkan dengan Mas Johan gitu kan. Nulis beberapa buku dan sering nulis di koran, opini, kolom opini, terkadang juga kolom yang beberapa lah tentang memberikan satu ide lewat media, surat kabar. Terus juga proses di beberapa buku dan satu lagi jurnal, artikel gitu yang publish artikel. Oke, kita gabungkan dengan Mas Johan ya. Jadi mungkin tipsnya ya dari saya yang pertama bisa ya bagi pemula ya Bu. Yang pertama intinya kita fokus, fokus terhadap katakanlah tadi ya ide. Kita punya ide apa nih? Kita punya gagasan apa? Kita fokus, kita spesifikkan, kemudian tentunya kita harus berani untuk memulai. Ya, memulai saya tahu dalam memulai untuk suatu hal tentunya dibutuhkan energi ekstra. Tetapi untuk selebihnya kita bisa mengalir ya. Mengalir ketika tulisan-tulisan kita mulai misalkan kita ketik, kita buat tulisan atau catatan-catatan singkat kita. Karena bentuk tulisan itu kan bisa cukup banyak ya Bu. Salah satunya memang ada buku ya, termasuk dalam salah satu karya inovatif. Ada juga novel, cerpen mungkin Bu yang suka dengan cerita-cerita pendek. Ya, novel mungkin bagi yang biasanya nih generasi milenial itu kan lebih suka dengan novel ya. Ada genrenya masing-masing Bu kalau ibarat musik ya. Kemudian konsisten ya. Satu tadi fokus, yang kedua bisa dikatakan konsisten dalam artian kita tentu ada permasalahan dalam penulisan, dalam penyusunan kata menjadi suatu kalimat. Tentunya tidak mudah putus asa, ya tetap semangat Bu. Dan satu lagi Bu, ini penting mungkin bagi saya pribadi juga mungkin dari untuk para yang sudah bergabung ini ya, literasi atau budaya baca. Jadi saya pernah baca data dari UNESCO tahun 2016 ya, bahwasanya minat baca khususnya masyarakat Indonesia itu sangat rendah. Dalam artian 0,001%, bisa dikatakan dari 1.000 orang, ya Bu ya, ini ironis sekali ya, hanya satu orang yang punya minat atau budaya baca yang tinggi ya. Jadi mungkin permasalahan negara kita juga ya Bu ya. Ya mudah-mudahan
Saya berpesan ya, generasi milenial ini minat dan budaya bacanya bisa ditingkatkan ya Bu ya. Saya sebagai penulis pun harus rajin membaca, kemudian saya juga coba apresiasi karya dari sesama penulis. Begitu Bu mungkin. Loh, kok keren banget tuh itu ya yang hari ini join. Aduh, dapat tips ini, keren banget. Pokoknya yang pertama tadi pertanyaannya enak ya, pokoknya menulis tuh enak ya, banyak Iya manfaatnya. Bu, betul. Tuntas enaknya di mana, terus ini dapat tips tadi ada 3. Yang pertama apa tadi? Fokus, terus konsisten, Fokus, kemudian yang ketiga konsisten, harus up to date, baca terus up to gitu ya date. di Ya. budaya literasinya. Betul, Bu. Dan ini ya, satu buku lagi yang masih berbau dengan IPA ya Bu ya. Biologi ya Bu ya. Jadi saya coba buat ini. Saya coba kreasikan apa yang dulu saya dapatkan di bangku kuliah. Konsep-konsep dasar, materi-materi yang saya anggap dulu itu kelihatannya sulit ya. Saya coba kemas menjadi bentuk yang berbeda. Insya Allah nanti saya ambil tema mengenai komik animalia. Oh ya, terus selain itu apa lagi? Selain bukunya sudah 3, terus nulis di apa namanya, surat kabar, ya kan? Media cetak, media online gitu. Terus apa lagi nih yang ditulis nih? Artikel di jurnal. Ya Bu. Artikel di jurnal ya beberapa, 1 mungkin 2 kali jurnal. Alhamdulillah juga sudah Bu, dalam artian untuk menambah wawasan saja dari beberapa ini ya Bu, itu kan maksudnya ke publikasi ilmiah ya. Jadi semacam penelitian ya, penelitian tindakan kelas. Kebetulan kami sebagai guru itu kan salah satunya memang harapannya bisa ini ya Bu ya, menghasilkan karya-karya, salah satunya PTK ya Bu ya, penelitian tindakan kelas yang tentunya dari situ nanti kita proceeding kan juga bisa, kemudian kita publish ke jurnal ya Bu. Nah, Ya. Mas Johan, ini ada pertanyaan dari Mbak Mimi dari Sahabat Pintar. Gimana caranya biar tulis itu menyenangkan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa namanya? Tadi sampai levelnya kalau Mas Johan kan levelnya sudah enak sekali nulis gitu kan. Levelnya itu gimana caranya? Terus sama sharing. Ini 3 pertanyaan ya Mimi ya, langsung dapat gelas kamu nih, dapat payung cantik. Banyak banget. Satu lagi, gimana caranya ngenakin nulis sampai selesai publish ini. Ada 3 pertanyaan Mimi. Yang tadi yang pertama dulu, yang tadi pertama itu gimana biar menyenangkan. Ya, tadi untuk Mbak Mimi ya, Mimi Karmi ya dari Sahabat Pintar, terima kasih. Yang pertama, kenapa bisa menjadi menyenangkan? Karena sebenarnya menulis itu kan bukan bidang saya, Bu. Dalam artian saya berawal dari tadi adanya keresahan ya Bu ya, kegalauan. Biasalah Bu, waktu itu mungkin masih kaum milenial ya Bu ya, saya masih resah, masih galau. Kemudian saya coba menemukan beberapa konsep hidup yang saya dapati, adanya ide, gagasan. Dari situ saya coba pede gitu ya Bu ya, membangun kepercayaan diri untuk menulis ya. Saya belum sampai mikir nanti apa tulisan saya itu dapat terbit, apakah nanti dapat bermanfaat dan lain sebagainya. Jadi hobi juga yang akhirnya menjadi hobi. Dan satu Bu, dalam artian ya, kalau sudah sampai terbit nih, misalkan
beberapa buku saya, artikel saya, itu kan tentunya bukunya sudah ber ISBN, dalam artian di International Standard Book Number itu juga di Perpustakaan Nasional itu pun juga legal diakui. Nah, lama kelamaan ternyata kok bisa ya. Nah, awalnya kan saya apa bisa ya? Sepertinya mustahil. Tetapi saya mencoba, bakatnya nggak ada, Bu. Jadi bakat, keterampilan itu hanya sekian persen. Asalkan kita konsisten, kita mau berusaha, juga berdoa ya Bu ya, berusaha berdoa, dan insya Allah nanti akan diberikan jalan. Ya, mungkin itu yang untuk menanggapi tulisannya Mbak Mimi ya Bu ya, tadi yang pertanyaan yang pertama. Itu ya memang harus dibawa supaya tidak beban ya, tidak menjadi. Iya, jadi tidak beban, tidak ada. Pokoknya menulis tanpa memikirkan pertama bisa apa jadi tidak. Kalau saja. Betul. Gitu. Ya. Jadi ibaratnya menulis itu 5%-nya bakat, saya katakan 5%, ya. Kemudian 5%-nya mungkin apa ya, keberuntungan ya. Kalau mungkin bisa dikatakan mungkin saya agak beruntung, ya. 5% keberuntungan, dan menurut saya yang 90%-nya itu adalah kerja keras, ya. Latihan dan latihan. Tadi katanya Buning yang di atas itu galau membawa rezekihan. Iya, galau membawa rezeki Bu. Iya. Ya, gitu, ya. Tadi benar Bu Buning ya. Jadi bermula dari kegalauan saya Bu ya, keresahan saya gitu ya. Jadi ternyata tidak hanya saya aja yang bisa menangis ya Bu, tetapi di buku yang pertama saya itu tumbuhan ternyata juga bisa menangis ya.